bersahabat banget nih gitu. Di zaman-zaman SMA dulu aku punya sekelompok teman, kita ekskul band, ekskul ini segala macam. Duluan kali ya. Boleh, silakan. Gak apa-apa deh. Jadi pertama kali aku ditawarin Minor Girl itu aku sebenarnya udah excited banget knowing aku bakalan jadi sahabat gitu, karena aku juga di dunia nyata termasuk orang yang bersahabat banget nih gitu. Di zaman-zaman SMA dulu aku punya sekelompok teman, kita ekskul band, ekskul ini segala macam, dan pas baca seru banget awalnya gitu kan. Terus pas ngelihat story-nya, waduh, ternyata tidak semenyenangkan yang dipikirkan ya gitu. Ternyata ada banyak kisah-kisah kelam dan beberapa issues yang mungkin kita sebenarnya sering lalai ya. Di sekitar kita banyak kasus seperti ini, tapi nggak terlalu dianggap serius. Terus di Minor Girl itu benar-benar dijadiin satu konsep. Jadi aku amazed sendiri sih, wah ternyata ada ya di Indonesia yang berani untuk bikin series yang bukan cuma mengangkat tentang keceriaan remaja, tapi juga keresahan-keresahan yang sebenarnya terjadi di dunia nyata. Halo semuanya, aku setuju sih sama Sheila karena menurut aku ini relate banget sama apalagi yang anak-anak seumuran kita semua. Yang mungkin yang paling relate adalah di satu sekolah pasti ada kayak geng-gengnya gitu. Kalau di sini kan ada yang geng kayak aku adalah perwakilan Lambe Tumpah di sini sama dua lainnya, Lihat sama Caca. Terus ada lagi yang bully, ada lagi yang korban. Itu relate banget sama kehidupan sehari-hari. Juga setuju sama mereka berdua ini. Okay. Semua orang juga bakal bisa ambil dari situ pesan-pesan moral yang penting. Dari itu juga karena ini bukan cerita yang tipikal series Indonesia yang lain-lain. Ya menurut aku ini beda banget sama yang lain dan menarik banget sih. Okay. Banget di sini aku sebagai Neza, dan aku akan kasih sedikit aja ya. Neza itu tuh di sekolah yang termasuk pintar banget. Dia tuh orangnya intelijen banget, cepet banget mikir, dan di sini dia tuh sebagai rivalnya si Farah. Kalau kalian lihat juga di trailernya, dia tuh kompetitif banget orangnya. She knows what she wants gitu. Dia akan cari cara untuk menyelesaikan masalahnya dan segala-segalanya. Tapi dia juga agak licik juga dan iri. Bingung ya jelatinnya. Bingung, takut kayak tiba-tiba keceplosan gitu. Gak mau. Dan dia tuh irian juga sih orang. Okay. Jadi halo semuanya, Intan itu sebenarnya satu dari 3 gengnya, geng Lambe Tumpah namanya. Ada kembarannya, satunya Rifat sama Caca. Kalau dari bertiga ini, Intan ini sebenarnya yang paling kalem gitu, yang paling antara Caca dan Rifat. Yang Caca yang selalu bercanda-canda, yang selalu bingung sama ambil keputusannya apa, dan Rifat ini lebih ke bosnya di antara kita bertiga, cuman yang lebih ambil keputusan sebenarnya lebih di Intannya. Aku sebagai Gita, yaitu teman lamanya Rea yang di Surabaya. Cuman karakternya ini dia di trailernya tuh the backstabber ya, jadi kayak aku juga masih kurang paham. Cuman aku excited banget sih syuting sama Now, aku biasa panggil Naura Now, syuting sama Cila, sama Tisha, sama Anya. Pokoknya semua selama syuting pun aku ngerasa kayak diajarin kayak karakter aku enaknya gimana ya, karena sama Rea pun juga kita kan masih saling berteman baik kan di Surabaya, cuman kita agak crashnya waktu Rea udah menjadi Farah gitu. Jadi aku ngerasa kayak wah udah jauh nih teman gue nih, udah beda nih gitu sih. Dan aku senang banget berada di series ini tuh web series pertama yang aku mainin. Kalau untuk web series ya, ini awal aku mainin dan pertama, tapi bikin aku kayak oh my god, baik-baik banget mereka gitu. Kayak lagi. Terima kasih udah di-mention duluan, Suki. Ya, untuk aku sendiri ini adalah salah satu karakter yang sangat relate, yang udah aku bilang tadi ya. Siapa sih orang yang gak punya sahabat? Dan mungkin seperti Bu Dina udah bilang, seperti Kak Aida udah bilang, kalau anak-anak seperti Farah ini biasanya mereka cenderung outcast, mereka gak punya banyak teman, gak terlalu bisa bergaul, tapi they will always have one person gitu. Dan
dari Oke. SMI gitu. Aku sih merasa sangat bangga bisa memerankan Suki karena dia ini benar-benar representasi dari sahabat yang sejati lah, yang setia banget. Walaupun sebenarnya banyak bias juga, ya mungkin nanti teman-teman akan ngelihat sendiri karakter aku gimana. Cuman yang bisa aku tangkap dari sini adalah pesan moral yang aku akhirnya dapetin sendiri untuk bisa jadi lebih care dan apa di situ sebenarnya ada peran dan tugas kita sebagai sahabat, karena nggak semua orang itu punya circle yang nyaman di rumah. Oke. Di rumah they can count on us, it's our job. Dan si Suki ini sebenarnya baik, dia protagonis banget. Cuma ya nanti kalian akan lihat lah kenapa akhirnya terkesan posesif. Mungkin nanti akan ada penjelasannya di series. Oh. Aku juga deg-degan tadi ngomong. Ini juga ada Jessica yang Apa kabar semuanya? kalau Kela boleh So, Kela itu termasuknya di grup yang bully-nya. Ada Dinda juga dan sama Reina. Dinda itu jadi ketuanya di sini. Aku karakternya mungkin lebih ke nurut banget ya sama ketuanya, lebih kayak ke minions-nya. Jadi kayak apapun yang dilakukan ketuanya pasti aku ikutin dan mau aja gitu. Nggak pikir panjang, nggak apa. Pasti aku kayak, oh ya oke, this girl harus aku giniin, ya udah aku giniin gitu. Oke.